Halo, aku Raffi Andika, aku musisi dari Bandung yang hari ini lagi jalan-jalan ke Pilar Radio Cirebon. Langsung nih ya. Kenapa Raffi Andika menciptakan lagu One Two Three? Karena udah lama banget pingin punya lagu bucin, lagu cinta yang rilis di hari kasih sayang gitu. Lagu kasih sayang yang rilis di hari kasih sayang, nah itu dia. Makanya jadilah One Two Three. Kenapa Raffi Andika ingin menjadi penyanyi atau musisi? Ceritain ya. Oh, sebenarnya karena aku tuh senang cerita. Makanya aku lebih mendefinisikan diri aku sebagai storyteller dibandingkan musician gitu. Kayaknya musician tuh oke, saya membuat musik tapi saya bercerita lewat musik gitu. Makanya storyteller. Dan musik itu menjadi salah satu media cerita yang paling nyaman buat aku pribadi gitu ya. Karena musik itu kan bisa didengarkan pagi, siang, sore, malam, dan lagi ngapain aja gitu bisa sambil dengerin musik gitu. Sebuah media cerita yang sangat mudah dan sangat enjoyable. Makanya akhirnya Raffi Andika memutuskan untuk bercerita lewat musik. Selanjutnya, kenapa Raffi Andika mendirikan rumah produksi musik? Wah, udah punya? Alhamdulillah. Jadi aku dan Trio One Entertainment itu sama-sama punya visi bahwa kami itu bisa dibilang rumah produksi kreatif sih ya, bukan cuma musik gitu. Dan bareng-bareng sama Trio One tuh ingin punya sebuah wadah yang menaungi teman-teman yang memang ingin berkarya, ingin bisa dibilang kalau dalam konteks ini bermusik, tapi lewat sebenarnya apa sih yang menjadi deepest, darkest stories dari mereka yang mungkin mereka tidak bisa ceritakan, atau bahkan itu menjadi sebuah cerita yang nggak melulu dark, cerita bahagia yang ingin mereka salurkan lewat musik. Makanya hadirlah Trio One Entertainment ini untuk menaungi teman-teman yang punya cerita-cerita itu dan ingin tersalurkan lewat musik. Yuk kita sama-sama. Kenapa Raffi Andika membuka peluang bisnis di bidang kuliner? Ini beneran ada di Google. Oke. Jadi aku sama abang itu kita sama-sama senang makan nih. Bisa dilihat dari saya yang agak senang kuliner ini ya, sehat. Aku sama abang sama-sama senang kuliner dan memang ketika kita pulang ke Bandung dari kita besar di luar kota gitu di Jakarta, dan pulang ke Bandung itu pengen bikin sesuatu yang seru gitu selain seni musik dan seni selain musik lah. Salah satu yang kita senang kuliner dan kebetulan Oma senang masak. Akhirnya aku sama abang menadaptasi resep-resep Oma menjadi sebuah usaha kuliner yang namanya Lenis Teras. Kalau ke Bandung mampir ya. Selanjutnya, kenapa Raffi Andika rela syuting MV di Jepang hanya untuk lagu Mythomania? Oke, rela syuting MV di Jepang karena sebuah fakta menarik. Sebenarnya Jepang itu negara kedua, kayak second option. Harusnya kita ada satu negara lagi yang harusnya kita bisa syuting di sana. Harusnya bisa, ya itulah harusnya, tapi ternyata tidak bisa. Dan karena satu dan lain hal akhirnya kita punya jadwal kosong dan memutuskan untuk negara yang Raffi Andika banget selain Indonesia dan kulinernya, Jepang. Akhirnya ada kesempatan untuk ke Jepang bareng-bareng sama Trio One Entertainment. Akhirnya kami bersama-sama berangkat ke Jepang, dan di Jepang syuting MV Mythomania untuk menggambarkan kesendirian yang sebenarnya kamu tuh tidak sendiri gitu, menggambarkan kesunyian yang sebenarnya di tempat yang ramai. Makanya itu terakhir ada adegan di Shibuya yang rusuh banget, rame-rame orang, karena lu tuh nggak sendiri, lu banyak orang-orang di sekitar lu yang bisa bikin lu berwarna sebenarnya hidupnya. Sebenarnya itu sih alasan kenapa akhirnya memilih Jepang, dan karena saya senang Gundam. Kapan Raffi Andika? Deg-degan nih saya yang ini ya. Kapan Raffi Andika mulai menyukai Gundam? Gundam atau Gundam itu udah jadi favorit aku dari kecil. Dan aku tuh nggak senang ngerakit, jujur. Aku tuh nggak senang ngerakit, senang koleksi. Jadi kadang-kadang ada saudara, sepupu gitu, atau ada teman yang bisa ngerakitin. Tolong dong rakitin, sama kayak dulu ngoleksi Tamiya, ngoleksi Beyblade tuh gasing-gasing tuh. Udah aja dirakitin sama orang lah. Tapi akhir-akhir ini mulai tertarik. Sebenarnya dari kuliah tuh tertarik ngerakit Gundam. Cuman saya tidak sejago Ariel Noah ya, yang jago banget ngerakit Gundamnya. Tapi kemarin pas ke Jepang akhirnya punya kesempatan untuk mampir ke Gundam Factory, kalau nggak salah di Odaiba.
dan sempat beli satu Gundam yang sampai hari ini saya syutingnya begini belum dirakit. Masih dalam box. Tapi ya itu, suka Gundam dari kecil, nonton dari Gundam yang tahun 90-an, 80-an, 90-an kalau nggak salah, terus nonton Gundam Seed, dan cukup ngikutin gamenya. Ya mudah-mudahan lah, harapan saya sebagai penikmat Gundam, ada game Gundam yang menarik lagi. Kapan Raffi Andika dapat menciptakan lagu sendiri? Kapan ya? Sebenarnya aku tuh nggak pernah belajar atau mematok, wah gue harus bisa nulis lagu di umur berapa, atau gue harus punya achievement, punya lagu sendiri di umur berapa. Tapi ini terjadi begitu saja di sebuah keadaan yang cukup riweuh gitu ya. Riweuh itu bahasa Sunda tuh ribet gitu. Di tahun 2019 atau 2020 aku lagi skripsi, capek, lagi banyak banget tekanan, salah satunya ya skripsi tadi, dan aku mencoba untuk menumpahkan itu semua, keresahan, kekesalan, dan semua energi-energi negatif itu menjadi sebuah hal yang positif, yaitu Mythomania. Lagu pertama yang aku tulis di tahun 2000, kalau nggak salah 2019, aku pertama kali nulis Mythomania. Itu lagi rumit banget hidup rasanya, dan setelah menuliskan itu akhirnya plong aja gitu, dan ketika itu rilis juga lah semua hal-hal negatif dalam hati saya gitu, alhamdulillah gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman berkenan buat dengar lagunya, dan siapa tahu lagunya berkesan. Kapan Raffi Andika terinspirasi dari Ed Sheeran dalam penulisan lagu? Wah, ini kayak tiap nulis lagu ya. Kayak kan dia tuh storytellingnya keren banget ya. Dia tuh salah satu penulis yang bisa storytelling dan cukup padat. Liriknya tuh padat-padat gitu. Kayak the club isn't the best friend, find love at the bar is where I go. Padat banget tuh. Satu bar dalam satu verse dalam lagu Shape of You. Dan lagu-lagu Ed Sheeran itu sangat-sangat, selain storytelling juga truthfully gitu, jujur, truthful to the heart gitu, sangat-sangat jujur sama keadaan apa yang terasa dalam hati. Makanya dalam segala aspek penulisan lagu, aku sangat-sangat amat terinspirasi, salah satunya dari Ed Sheeran. Ya, beliau luar biasa men. Kemarin konser di Jakarta aja cuman dia dan looping sama satu gitar tuh keren sih. Makanya Ed Sheeran luar biasa. Kapan Raffi Andika menyukai anime One Piece? One Piece itu adalah salah satu anime pertama aku waktu kecil. Kalau kalian justru kalau beberapa anime aku tahunya dari dulu tuh ada namanya VCD. Buat Gen Z, VCD itu ada ya. Jadi kalau kalian searching VCD, sebelum DVD, sebelum Blu-ray, dan sebelum OTT streaming yang kalian sebut NN itu, ada VCD dulu namanya. Nah, aku tuh sering banyak tontonan anime kayak Digimon, Naruto dulu sempat ada juga, Gundam juga. Tapi One Piece aku tahu dari TV nasional. Nah, tahu dari TV nasional di hari Minggu pagi kalau nggak salah ya, bro ya. Hari Minggu pagi kan? Hari Minggu pagi tuh One Piece, dan sejak itu aku langsung, ketika aku seneng, aku akhirnya pengen baca. Ternyata tuh One Piece ada, ya aku kan tahu Doraemon ada kartunnya, ada animenya, ada juga si manganya. Makanya One Piece aku juga langsung cari. Dulu ada namanya toko buku Palasari, pasar buku Palasari di Bandung. Langsung cari ke sana One Piece, dan ever since gitu, sejak saat itu aku sangat-sangat senang banget sama petualangan Straw Hat Pirates. Cuman saya harus mengakui, saya sempat berhenti nonton lama semenjak karakter saya, spoiler, mati, yaitu Ace. Sampai beli statue-nya, di mana pertarungan terakhir Ace sama Luffy melawan, ya spoiler lah pokoknya, di Marineford, lagi perang di Marineford. Jadi ya, One Piece suka dari kapan? Anime suka dari kapan? Dari lahir. Bahkan baju saya Ice Shield hari ini, Ice Shield 21, Ice Shield Niju Ichi. Kapan Raffi Andika menyukai game FIFA? Ini akan jadi apa ya? Akan jadi sebuah perdebatan, tapi yang mau tanding bolehlah lewatin tim saya dulu, baru terakhir bos terakhir. Salah satu cerita menarik mengenai FIFA itu, aku dulu waktu SD tuh nggak jago-jago amat main Winning Eleven. Terus kenal sama game namanya FIFA 08 tahun 2008 tuh kalau nggak salah. Terus FIFA 08, FIFA 10, sampai terus-terusan main game bola, suka main bola juga. Makanya memang dari kecil tuh seneng main game, sebenarnya game dan anime. Satu cerita menarik mengenai FIFA, kemarin ini aku sempat ada kerjaan ke Malang, lagi bareng sama teman-teman Juicy Lucy. Kalian boleh DM ke mereka, hasilnya gimana. Nah,
Pokoknya ya, seru sama mereka mainnya. Dan ya itu teman-teman Juicy Lucy latihan lagi ya lah sebelum lawan Raffi Andika. Ya itu sih. Abis berarti kan. Thank you banget, penasaran, seru. Halo teman-teman semua, thank you banget udah nonton konten penasaran ini. Dan sangat menyenangkan. Yang belum kenal, aku Raffi Andika, aku dari Bandung dan hari ini lagi main-main ke Pilar Cirebon. Dan aku mau kenalin ke kalian sama satu single yang baru-baru ini aku rilis, judulnya 123, sebuah lagu bucin yang aku rilis di hari bucin tuh, 14 Februari kemarin. Jadi kalau kalian belum check out di semua streaming platform udah ada, di YouTube juga udah ada lirik videonya. Dan jangan lupa dengerin dan request di Pilar Radio.